Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal huruf jar ya, yaitu salah satu di antara ciri isim. Jadi ketika ada huruf jar maka kalimat kesananya itu sudah dipastikan isim. Nah, apa saja huruf jar itu? Nah, yang pertama adalah min ya. Yang pertama min, ini artinya dari ya, di antara artinya dari. Contohnya minan nasi. Minan nasi. Nah, ini huruf jarnya. Kemudian setelah huruf jarnya adalah isim, yaitu An-Nas ya. Artinya dari manusia. Dan ingat ya, ketika huruf min ini menghadapi alif lam, baik itu syamsiah atau qamariyah ataupun huruf yang sukun lainnya, maka yang asalnya nunnya disukun diberi harokat fathah ya. Asalnya min an-nasi, hanya ketika disambung jadi minan nasi ya. Kemudian lihat juga harokat isimnya, ketika diawali huruf jar maka dia harus di kasroh atau majrur. Nah, kemudian yang kedua setelah min itu adalah ila ya. Ila artinya ke ya. Artinya ke. Contohnya ilasuki. Ilasuki artinya ke pasar. Nah, maka karena kalimat ini diawali oleh huruf jar, sudah dipastikan asuki itu adalah isim. Nah, dan lihat juga harokatnya ini di kasroh atau majrur. Nah, kemudian yang ketiganya setelah ila itu an ya. An ini artinya dari ya, sama dengan min. Nah, contohnya anin nabi. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya lengkapnya. Artinya dari nabi. Nah, kemudian perhatikan lagi, an dengan min tadi hampir mirip. An itu nunnya disukun, tapi ketika dia nyambung dengan alif lam, baik itu syamsiah atau qamariyah ataupun huruf yang sukun, maka harokat nunnya diberi kasroh jadi ani ya. Asalnya an-nabiyyi begitu, hanya ketika disambungkan bacanya jadi anin nabiyyi. Kemudian lihat juga harokat isimnya ya, terletak setelah huruf jar ini juga di kasroh karena dia majrur. Nah, kemudian yang keempatnya ala. Ala artinya di atas, contohnya alal maktabi. Alal maktabi artinya di atas meja. Nah, ini isimnya karena didahului huruf jar ala. Kemudian lihat juga harokatnya kasroh atau di sini majrur ya. Nah, kemudian yang kelimanya fi ya. Nah, fi artinya bisa di dalam ya, di antara artinya di dalam atau di. Contohnya fil baiti ya. Nah, fil baiti di dalam, al baiti rumah. Nah, ini isimnya. Nah, kemudian isimnya di kasroh juga ya, majrur karena didahului oleh huruf jar. Nah, kemudian yang keenam setelah fi adalah rubba ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, yaitu rubba. Nah, rubba ini artinya banyak ya, artinya banyak. Contohnya rubba soimin. Rubba soimin.
atau rubba rojulin ya kalau di buku. Boleh kita pakai contoh yang ini dulu. Rubba soimin artinya banyak orang yang saum. Nah, lihat kalimat setelah rubanya ini isim, harokatnya majrur di kasroh. Nah, hanya bedanya kalau yang ini ditanwin, tapi kalau yang sebelumnya tidak. Kenapa? Karena di kalimat soimin ini tidak menggunakan alif lam. Kalau di sini menggunakan alif lam. Jadi ketika menggunakan alif lam, maka harokat itu tidak boleh tanwin. Tetapi kalau tidak beralif lam, itu boleh bertanwin. Nah, atau contoh yang lainnya, rubba rojulin, ya, rojulin karimin. Rubba rojulin karimin, banyak laki-laki yang mulia. Nah, ini di kasroh juga ya. Artinya majrur karena didahului huruf jar. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh al-ba'u. Ya. Huruf jar yang ketujuh maaf ya. Yang ketujuh al-ba'u yaitu huruf ba. Nah, tetapi dalam penggunaannya ya, harokatnya itu adalah kasrah yaitu bi. Nah, ini artinya dengan ya. Bi itu artinya dengan. Contohnya bil kolami. Nah, bil kolami. Dengan al-kolam pena. Nah, ini kasrah juga karena dia isimnya tidak awali huruf jar. Kemudian contoh yang lainnya bil mirsami. Bil mirsami ya. Dengan pensil. Nah, ini pun di kasroh ya, isimnya di kasroh karena diawali huruf jar yaitu majrur. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedelapan al-kafu. Nah, al-kafu artinya huruf kaf ya, huruf kaf. Nah, contohnya kal komari. Nah, kal komari. Ini al-kafu dalam huruf jar ini artinya seperti. Nah, seperti. Maka kal komari ini berarti seperti al-komar, seperti bulan. Maka kalimat al-komar ini sudah pasti isim dan lihat lagi ininya di kasroh, majrur. Atau contoh yang lainnya kal asadi. Nah, kal asadi. Seperti al-asadi singa. Nah, kalimat al-asadi ini adalah isim, cirinya diawali oleh huruf jar. Nah, kemudian yang terakhir huruf jar itu adalah al-lamu. Ya. Al-lamu huruf lam. Ya. Lam yang berarti di sini adalah bisa karena, bisa untuk ya, di antara artinya. Dan dalam penggunaannya lamnya itu di kasroh, contohnya lillahi, lillahi. Nah, ini karena Allah. Nah, maka lafadz Allahnya ini adalah isim dan dia majrur di kasroh. Atau contoh yang lainnya li rasulillahi, li rasulillahi, untuk Rasulullah atau bagi Rasulullah, karena Rasulullah ini bisa diartikan seperti itu ya. Nanti tergantung kepada siakul kalamnya atau teks kalimatnya seperti apa. Nah, ini isimnya atau rasuli. Nah, diawali huruf jar. Ininya kasroh atau majrur. Nah, demikianlah di antara huruf-huruf jar. Nah, di sini baru 9 ya. Kenapa dikatakan baru? Karena huruf jar itu sebetulnya lebih daripada 9, ada banyak. Tapi untuk sementara waktu, karena ini sifatnya pengenalan, kita kenali dulu saja yang 9 ini. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas huruf jar yang selanjutnya. Itu saja untuk pertemuan sekarang. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya
ketika kita membaca kitab Gun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.